Karena masyarakat kita di Songan itu sudah biasa menggunakan limbah. Iya. Saya belum berani mengatakan menggunakan pupuk. Limbah dari kotoran sapi, limbah dari kotoran ayam itu yang dipakai memupuk. Iya. Kenapa lalat yang ada di Kintamani itu banyak? Hati-hati banget terhadap lalat. Satu lalat pun masuk ke pangan kita, Sudah ada penyakit. udah ada penyakit kita buang itu karena kita tidak tahu lalat itu. Dari Dinas Pertanian sendiri terhadap petani biasanya sudah memberikan ini Pak, pelatihan-pelatihan atau pelatihan apa yang biasanya diberikan? Itu kalau pelatihan sudah sering kita. Namanya kita sebut dengan BINTEK, bimbingan teknis, bimbingan teknis. Sudah sering. Kita ajarin sendiri sudah sering. Sekarang petani kita sudah banyak, sudah bisa membuat pupuk sendiri. Yang 52% itu sebetulnya adalah buatan petani-petani kita sendiri. Kalau tidak dia buat sendiri, dia nyari pupuk di mana? Salam organik dan lestari. Halo Sobat Organik, bagaimana kabarnya? Semoga semua keadaannya sehat dan luar biasa baik ya. Kita bertemu lagi nih di podcast kesayangan kita di EM Indonesia Official. Nah, seperti biasa, kalau sebelum menyaksikan podcast kita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ya. Dan seperti biasa juga, kita di podcast EM Indonesia ini selalu memiliki banyak sekali tema-tema yang menarik. Nah, salah satunya tema kita kali ini kita akan membahas terkait program kerja Dinas Pertanian Provinsi Bali tahun 2025. Jadi nanti kita akan bahas terkait pertanian organik, kemudian teknologi EM, dan kesehatan lingkungan di Kintamani. Kira-kira seperti apa? Ya karena itu di studio kita sudah langsung mengundang narasumber. Boleh dibilang sudah ini pakarnya ya. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Sudah hadir Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Bapak Dr. Iwayan Sunada SPMP. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Salam organik dan lestari. Wah, ini bapaknya sudah langsung hafal ya, padahal baru pertama kali ya Pak ya. Keren banget ini Pak. Selamat datang di studio kita Pak. Terima kasih. Iya. Karena organik itu juga merupakan program dari Dinas Pertanian. Iya. Yang sudah lama kita laksanakan. Ya. Baik, jadi memang ini auranya sudah langsung dapat ya Pak ya. Langsung ketemu di podcast kita, padahal baru pertama Pak ya. Baru pertama. Iya, bapaknya langsung sudah bisa sapaan kita salam organik dan lestari. Wah, jarang-jarang nih Pak narasumbernya langsung hafal dengan sapa kita ya Pak ya. Iya. Karena kepingin Bali itu keseluruhan itu baik itu di tanaman pangan maupun rohri kita organikkan semua. Betul, setuju sekali ya Pak ya. Nah, berbicara mengenai tentang tema kita hari ini ya Pak ya. Kalau berbicara tentang program dari Dinas Pertanian sendiri di tahun 2025 ini seperti apa targetnya Pak? Targetnya adalah terkait dengan pertanian organik kan nih. Iya. Pertanian organik memang kita mulai dari LBS dulu ya. LBS itu adalah lahan bangku sawah kita sudah jauh menurun dari tahun sebelumnya ya sekitar 68.560 hektar. Iya. Ya, itu lahan sawah kita yang masih ada. Jadi sampai tahun ini di awal tahun 2025 yang sudah berorganik itu 52%, seperti itu. Sisanya akan kita kerjakan di tahun 2025 nih. Iya. Seperti itu Mbak Tia. Baik, berarti kalau untuk dalam pengembangan ataupun rencana ke depan sudah mulai ada progres ya Pak ya? Ya, sudah ada progres ya. Progres kita adalah terutama di pangan terlebih dulu, di pangan. Iya. Karena pangan itu merupakan pangan pokok kita seperti beras itu ya, jagung ya, dan termasuk juga horti sayur-sayuran. Iya. Bawang merah, bawang putih itu kan termasuk tanaman sayuran itu. Ya, horti seperti itu. Nah, kalau kita berbicara sekarang kita kan lebih konsen ke ketahanan pangan ya Pak ya, sesuai pangan, dengan topik kita. Nah, ini apa sih nanti manfaatnya Pak kalau kita sudah konsen untuk fokus untuk ketahanan pangan ini sendiri dari segi ekonomi dan sebagainya? Iya. Kalau kita sudah mengarah ke pertanian organik, otomatis harga konvensional, pertanian konvensional dengan organik jauh. Iya. Pasti harganya lebih menjanjikan di pertanian organik. Organik itu pangan yang sangat sehat ya. Iya. Jangan sampai orang-orang yang kaya aja bisa menikmati pangan yang sehat. Kita semua di masyarakat Bali ini supaya bisa juga kita menikmati. Untuk itu mari kita sama-sama dukung pertanian organik itu. Apapun pupuknya yang penting organik. Bukan kita bicara masalah pupuk saja, tidak. Pesnap juga, pestisida nabati. Kalau dulu kita menggunakan pestisida kimia, kita sudah beralih ke pestisida
nabati sekarang. Baik. Seperti itu loh. Iya. Yang kita sebut PESNAP itu. Mungkin Mbak Tia sudah hafal itu, apalagi di sini di Pak Oles itu. Iya, kita memang sangat konsen sekali Pak ya, apalagi yang berbicara mengenai tentang update dari pertanian-pertanian ya Pak ya. Kita di sini sangat-sangat disupport sekali. Nah, kalau berbicara mengenai ketahanan pangan sudah, ini kan kita memang selalu ada progres ya Pak ya, untuk setiap tahunnya itu ada. Nah, kalau sejauh ini teknologi pengembangannya sendiri seperti apa biasanya yang dikonsenkan sekarang Pak? Iya. Saya bicara masalah program ketahanan pangan dulu sedikit ya. Program ketahanan pangan kita sudah punya target di tahun 2025 ini. Dari LBS kita 68.060 hektar itu kita akan target kita 155.000 hektar. Bayangkan itu. Ya, jadi kita kejar itu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita menyisir, kita memetakan lahan-lahan yang bera. Bera itu artinya lahan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, itu kita akan tanam. Baik itu tanaman padi maupun tanaman jagung. Karena sekarang di tahun 2025 ini, di samping kita menanam padi di sawah, kita juga akan menanam padi di kebun. Kebun itu padi gogo itu kan dulu kita menanam padi di kebun karena sudah lama tidak pernah dilakukan lagi. Berarti kita akan lagi, Pak, bangkitkan kembali untuk tanaman padi gogo itu, untuk menutupi defisit. Ya, sebetulnya kita nggak defisit masalah pangan, kita surplus kok. Artinya untuk mengejar target pusat yang 155.000 hektar itu yang kita kejar. Ada juga lahan seperti di Tabanan, lahan sawah tak ada hujan, hanya sekali dalam setahun ditanami. Yang namanya sawah tak ada hujan kan dia mengharapkan air dari hujan saja. Itu kita manfaatkan, kita tanaman menjadi P2, indeks pertanaman 2 kali. Sebelumnya 1 kali dalam setahun, kita dorong menjadi 2 kali. Untuk mendapatkan air kita kasih bantuan pompanisasi seperti itu supaya bisa ditanami 2 kali dalam setahun seperti itu. Nah, kalau misalnya ada perubahan seperti itu ya Pak ya, atau kita bangkit kembali nih. Nah, kalau dulu kan memang di kebun. Nah, sekarang kan balik lagi nih Pak ya, ingin mencoba lagi di kebun. Bukan mencoba lagi. Sudah. Kemarin kita sudah panen di Karangasem itu 20 hektar. Itu bagus banget itu. Hanya beda-beda tipis produktivitasnya. Kalau tanaman di sawah itu produksinya 6,2 ton per hektar. Kalau di padi gogo itu hampir 5 ton. 5 ton loh itu, bayangkan itu. Luar biasa. Setelah kita ambil ubinan 5 ton kita dapat. Ya, Astengkara nanti di tahun 2025 ini surplus untuk dipangan lebih banyak dari tahun sebelumnya seperti itu. Dan selain itu kan kita pasti juga mensupport dari petani untuk pengembangan teknologi yang lebih modern ya Pak ya. Betul. Nah, kalau sejauh ini bagaimana respon dari petani itu sendiri terkait dari teknologi yang dikembangkan Pak? Teknologi yang kita kembangkan kalau untuk di Horti Pak Tia, seperti di Songan itu untuk penanaman cabai dan Songan di Kintamani loh ini, yang di Bangli, itu kan penanaman bawang merah kita sekitar 800 hektar, berbentuk kaldera itu, berbentuk kaldera. Bukan bawang merah saja, juga ada tanaman cabai, itu sudah petani kita sudah menggunakan smart farming. Penyiramannya dengan mengklik HP itu sudah menyiram. Cuman sekarang kita edukasi lagi supaya petani kita menggunakan sungkup. Maksudnya sungkup itu ketika ada hujan agar buah cabai, bawang tidak busuk. Karena cabai dan bawang itu kan tidak boleh kena air banyak. Ketika mendapatkan air yang banyak pasti dia akan busuk. Itu menggunakan inovasi atau dengan menggunakan sungkup. Kalau sudah ada sungkup, terhindar dari air hujan dan bunga cabai yang kecil-kecil itu tidak akan rontok. Nah, kalau untuk penyiraman sudah dengan menggunakan irigasi tetes juga sudah kita lakukan kok. Berarti untuk saat ini untuk dari teknologi itu di penyiraman ya Pak ya. Di penyiraman. Selain itu apa lagi Pak teknologi yang sudah dikembangkan? Ini teknologi yang kita kembangkan adalah di dalam pemupukan. Karena masyarakat kita di Songan itu sudah biasa menggunakan limbah. Saya belum berani mengatakan menggunakan pupuk. Limbah dari kotoran sapi, limbah dari kotoran ayam itu yang dipakai memupuk. Kenapa ya? Lalat yang ada di Kintamani itu banyak. Nah, ini yang sekarang isunya nih masih trending topik ya Pak ya, tentang di Kintamani ini lalatnya banyak sekali. Lalat sekalian itu, kita bahas Pak. Lalat itu dia senang sama bau. Ketika baunya bau busuk, pasti dia ke sana. Pasti dia mencari sumber bau itu.
ternyata sumber bau itu adalah di limbah tadi yang dipakai memupuk oleh petani-petani kita yang ada di Songan. Padahal kita sudah punya SE pelarangan penggunaan limbah untuk memupuk tanaman. Itu sudah kita terbitkan itu gitu loh. Tapi nanti, pada kenyataannya tetap pada masih kenyataannya belum ya. Waktu tanggal 24, 25 libur kemarin saya sampai nginep 2 hari loh di sana untuk melihat wah memang lalatnya begitu banyak, dan kita turun ke lapangan juga yang dipakai adalah kotoran sapi, kotoran ayam yang belum diolah. Itu padahal kita sudah berbuih-buih memberikan sosialisasi di dalam penggunaan limbah kotoran sapi dan limbah ayam agar diolah terlebih dahulu. Berarti sebenarnya permasalahannya cuma hanya karena salah mengolah ya Pak? Salah mengolah. Kalau kotoran yang tidak diolah dipakai memupuk ke tanaman, itu karena pupuk itu kan banyak penyakitnya. Pupuk itu belum diolah, kita tidak tahu itu apa kandungannya, nggak tahu. Apalagi tidak pernah diuji kandungan apa saja yang ada. Nah, kalau itu diserap oleh tanaman, ya kita juga mengonsumsi ikut mengonsumsi yang itu gitu loh. Ikut terkena jadi apa wabah penyakit itu ya kita nggak tahu gitu loh. Baik. Ya, seperti itu. Sebelum kita lebih jauh lagi nih Pak ya mengenai tentang fenomena lalat di Kintamani. Nah, saya mau tanyakan dulu nih Pak, kalau sejauh ini kita melihat bagaimana sih keadaan Kintamani saat ini dengan banyaknya ada lalat Pak ya. Untuk dari dampak kesehatan seperti apa? Nah, kalau dampak kesehatan itu mungkin sudah tahu semua. Kita kan hati-hati banget terhadap lalat. Satu lalat pun masuk ke pangan kita sudah ada penyakit. Sudah ada penyakit kita buang itu karena kita tidak tahu lalat itu sebelumnya hinggap di mana, kita tidak tahu. Itu kan kaki lalat itu kan kalau bisa itu kan banyak bulunya itu. Kalau pasti lengket di sana gitu loh. Apapun itu produknya yang bisa untuk membasmi lalat-lalat tersebut yang ada di Kintamani itu. Itu yang kita pakai gitu loh. Karena selama ini kita sudah coba dan selalu mencoba. Kalau bisa nanti kalau ada produknya yang lebih efektif dari sini, saya lihat itu ada E4. Saya juga pernah menggunakan itu. Pernah menggunakan itu juga bagus itu. Tetapi cara pemakaiannya harus serempak. Jangan sepetak-sepetak. Di sana disemprot, di sini enggak. Kalau kita semprot di sana, lalatnya lari ke sini. Kalau bisa nanti kita semprot bersamaan. Gitu. Bersamaan. Kalau sudah mati lalatnya, karena kita akan mencari sumber-sumber lalat. Karena lalat itu di mana tempat bau, pasti dia ke sana. Pasti dia akan bertelur di sana. Kita basmi telurnya dan sampai induknya gitu. Jangan induknya saja, telurnya juga kita basmi. Jadi dari awal nih Pak ya. Jadi permasalahan yang pertama ini kan kalau kita simak ya Pak, dari lalat yang banyak nih Pak di Kintamani itu sebenarnya berawal dari salahnya dalam mengolah pupuk ya Pak ya. Padahal seharusnya kalau keinginan untuk membuat pupuk itu kan sudah bagus ya Pak ya. Tapi dari cara mengolahnya. Nah kemudian lanjut lagi dari lalat ini kan berpengaruh sekali dengan kesehatan dan pariwisata juga ya Pak ya. Ya akhirnya kalau dari Bapak sendiri ini sudah pernah mencoba menggunakan EM4 ya Pak ya. Kalau menggunakan EM sudah pernah saya coba. Seperti apa Pak biasanya untuk prosesnya? Kalau prosesnya ya kita EM4 ini kan aktivator. Aktivator adalah untuk mempercepat terjadinya pengomposan. Sama kayak membuat tape. Tape itu kan ada ragi. Kalau tidak ada ragi, tape itu tidak akan jadi. Sama kayak di pembuatan pupuk, ada aktivatornya. Ketika kotoran ternak akan diolah dengan menggunakan aktivator, apapun itu bentuknya aktivator itu bisa EM4, itu bisa. Kalau kita tidak diolah, dia melakukan pembusukan sendiri, itu lama. Itu bisa 4 bulan. Kalau menggunakan aktivator itu lebih cepat, hanya membutuhkan waktu 21 hari. Itu. Jadi kalau kita perhatikan sejauh ini kalau sudah menggunakan produk dari EM4, manfaat yang bisa dirasakan oleh petani seperti apa nih? Ya, kita sudah pernah mencoba pada kotoran sapi. Itu hanya 21 hari saja itu. 21 hari. Dan satu, baunya juga nggak ada. Sama sekali hilang baunya. Baunya hilang dan memang itu kan terjadi penyemprotan. Kalau pengolahan pupuk itu kan ada aerob dan non aerob gitu. Ada tertutup dan membutuhkan
di ruangan terbuka. Kebetulan yang di E4 itu kan aerob kan itu. Aerob itu bisa dipakai waktu saya melakukan itu, kita kumpulan kotoran ternak itu kita semprot ya, kita bolak-balik semprot lagi baru kita tutup. Iya. Tinggal 21 hari pupuk itu sudah jadi. Gitu loh. Dan itu bisa ya Pak ya. Berarti kan kalau sudah tidak ada bau lalat pun jadi dia menjauh. Bukan baunya saja tidak ada. Ya. Jadi bakteri-bakteri yang ada di dalam pupuk yang tidak kita inginkan juga mati di sana gitu loh. Iya. Mati gitu loh. Baik. Ya, seperti itu. Kalau untuk sejauh ini dari Dinas Pertanian sendiri terhadap petani biasanya sudah memberikan ini Pak, pelatihan-pelatihan atau pelatihan apa yang biasanya diberikan? Itu kalau pelatihan sudah sering kita, namanya kita sebut dengan BINTEK, ya, bimbingan teknis, bimbingan teknis. Sudah sering. Kita ajarin sendiri sudah sering. Sekarang petani kita sudah banyak, sudah bisa membuat pupuk sendiri. Yang 52% itu sebetulnya adalah buatan petani-petani kita sendiri. Kalau tidak dia buat sendiri, dia nyari pupuk di mana? Betul. Enggak ada. Lebih hemat ya Pak ya. Lebih hemat. Kita ajarin dia untuk membuat pupuk gitu loh. Mengingat juga efisiensi anggaran. Kita kan coba kalau 68.000 hektar itu dibantu oleh pemerintah, itu berton-ton loh. Iya. Duit dari mana? Jadi memang harus ke akar dari kita ajarin petani, ya, harus kita bintekkan. Jadi harapan saya petani kita yang sudah berorganik itu jangan sampai lagi ke petani konvensional. Itu karena kita memulai lagi dari nol lagi kalau sudah dia kembali lagi ke konvensional. Pupuknya pupuk kimia, pestisidanya pestisida kimia. Dari mana bisa? Dari segi kesehatan sudah nggak bisa. Kalau itu yang harus kita pahami Pak. Kalau organik itu kan pertanian ramah lingkungan itu. Kita kepingin lagi menghidupkan. Dulu kan ada itu belut, ada blau, ada jubel istilahnya, ada katak. Semenjak baru-baru ini saja ada katak di sawah sekarang. Kalau dulu nggak ada, susah banget mencari. Penyebabnya apa itu Pak? Karena kok diguyur terus dengan pestisida gitu loh, diguyurin terus. Sekarang sudah ada ciri-ciri pertanian organik itu. Kalau ada burung kokokan, tahu burung kokokan? Iya, tahu. Nah, itu sudah mulai organik. Kenapa begitu? Karena sudah ada makanan di dalam tanah, ada cacing, sudah mulai dia hidup gitu loh. Ada belut gitu loh. Kalau tidak ada ngapain dia di sana burung itu? Enggak mungkin di sana dia. Itu salah satu ciri-ciri pertanian organik. Dan sekarang sudah mulai ada lagi belut-belut. Dan kupu-kupu capung sudah mulai banyak sekarang ada. Itu kelebihan kalau kita ke pertanian organik gitu loh. Kalau semuanya kimia, hilang semua, nggak ada. Ekosistem kita akan hilang, hancur lebur gitu loh. Ada tidak Pak kalau dari sepengalaman Bapak ini untuk dari pelatihan-pelatihan untuk para petani, perbedaan dari mereka yang menggunakan ide-ide kreatif dari petani muda dengan petani yang mungkin sudah lama Pak? Ada tidak Pak? Iya ada. Seperti apa Pak? Petani yang senior ya. Iya. Petani kita sekarang kan kebanyakan umurnya sudah di atas 40 lah, di atas 40. Baik. Ya, tentunya dari segi apapun sudah mulai berkurang geraknya, ya sudah mulai berkurang. Tetapi kita sudah membangkitkan petani-petani kita yang muda-muda, yang sering kita sebut dengan petani muda keren. Itu petani muda keren itu Pak Gong Wede itu luar biasa loh itu. Dia sudah kemana-mana itu. Di samping dia di Bali mengedukasi petani kita di Bali, juga keluar Bali dia. Justru pernah ke luar negeri dia untuk terkait dengan petani-petani kita, ya, membangkitkan di sektor pertanian kembali. Iya, saya setuju sekali nih Pak. Ini kalau kita perhatikan kalau dulu kan anak muda itu nggak mau kan ya Pak ya kalau untuk bertani ya. Nah jadi itu kesannya dulu kalau yang bertani itu mungkin yang harus di atas usia 40 tahunan. Nah kalau sekarang ini kan yang muda-muda justru lebih banyak ya Pak ya, yang lebih suka terjun di dunia pertanian. Bahkan saya juga dengar nih Pak ada jargon seperti ini, petani muda itu petani keren gitu ya Pak ya. Itu yang salut sekali. Itulah yang saya sampaikan itu, yang saya sebut itu petani muda keren itu. Iya, oke. Itu menarik sekali ya Pak ya. Nah kalau kita sudah melihat ini dari sektor pertanian organik yang sudah mulai dikembangkan untuk kedepannya untuk bagi dampak pariwisata itu ada tidak Pak untuk hubungannya? Jelas dong. Sedikit aja, Genar di Bali adalah keseluruhan adalah produknya organik. Iya.
pasti akan datang kembali. Lebih banyak ini ya Pak ya, ada lebih minat banyak. Semuanya organik, semuanya organik. Mulai dari beras, sayur, buah-buahan. Kalau buah-buahan sekarang itu kan di kebun-kebun itu sudah semua menggunakan dari pupuk organik yang sudah diolah. Nah tapi untuk sejauh ini kan masih proses ya Pak ya, belum bisa semuanya organik. Sekalipun ini Pak ya organik, biasanya yang jadi permasalahan itu adalah orang-orang melihat organik lebih mahal ya. Ya pasti karena lebih mahal karena mungkin prosesnya ya Pak ya. Biasanya masalah itu Pak. Saya sampaikan dulu kenapa lebih mahal. Iya. Karena produk-produk pertanian di Bali itu mulai dari pembibitan ada upacaranya. Ketika menanam ada upacaranya, terutama di pangan, di padi, ada upacaranya. Mulai dari generatif juga ada upacaranya. Menjelang panen juga ada upacaranya. Itu berkah banget loh itu. Luar biasa. Luar biasa itu. Jadi semuanya memang terstruktur, ada upacaranya, ada upacaranya. Semuanya lengkap ya. Iya. Apalagi kalau lebih mahal sedikit itu kan wajar gitu loh. Iya. Daripada yang murah bikin kita sakit jangka panjang ya Pak ya. Lebih baik yang mahal tapi kita jadi sehat. Iya. Gitu loh. Dan organik lagi gitu loh. Oke. Organik. Iya. Oke, Pak. Ini sebelum kita mengakhiri nih podcast kita, ini ada beberapa poin yang mungkin harus ditegaskan ya Pak ya. Pertama ini mengenai tentang lalat, permasalahan lalat di Kintamani sejauh ini nanti kira-kira perkembangannya seperti apa Pak, dan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa podcast kita hari ini? Karena kita sudah juga memiliki SE, keinginan kita mencari produk yang betul-betul efektif. Setelah itu kita serempak menyemprotnya, semprot serat. Terfokus kepada lalat itu, gitu loh. Jangan sebelah di sini disemprot, di sana disemprot. Harus kompak. Harus kompak. Bersamaan ya. Bersamakan semprotnya. Berulang kali itu yang kita lakukan, itu loh. Saya yakin pasti bisa kita atasi. Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa kita. Yang penting ada kemauan, ada semangat gitu loh, ada tekad kita untuk memberantas daripada lalat-lalat yang di sana. Selain itu apalagi Pak target-target yang ingin disampaikan ke depannya untuk masyarakat Pak, supaya tidak lagi jadi pertanyaan-pertanyaan besar. Tanyanya supaya nggak dalam hati, ini sekarang disampaikan langsung sama Pak Kadisnya. Yang pertama yang tadi itu lalat itu saya sampai DPR Bangli juga pernah ke kita, ke Dinas Pertanian langsung terkait dengan lalat. Kita mencari produk yang lebih efektif dulu. Produk di masyarakat, petani-petani ataupun pihak-pihak lain sudah banyak yang bisa. Tetapi itu perlu dicoba terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kita sudah bergerak begitu jauh tetapi tidak efektif. Kita akan coba dan kita buktikan sejauh mana efektivitasnya produk tersebut. Kalau sudah oke, mari kita sama-sama. Bila perlu saya menghadap kepada pimpinan nanti untuk menghilangkan atau memberantas lalat yang ada di Songan di Kintamani itu. Itulah. Itu yang harus menjadi PR kita bersama ya Pak ya. Bagaimana menenangkan masyarakat. Karena sejauh ini masyarakat banyak sekali yang sudah merasa jenuh. Ada yang sudah merasa ngeri ya Pak ya. Sebenarnya kita lihat ngeri dari segi kesehatan, kemudian dari segi estetika, semuanya sangat berpengaruh ya Pak ya. Tapi kedepannya pasti pemerintah tidak tinggal diam dan semuanya pasti akan atasi. Harus sabar ya Pak ya. Sabar. Yang terpenting sabar dulu. Apalagi belakangan ini di provinsi lain itu PMK-nya kan sudah penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi. Itu kan sudah merebah itu. Bali karena saking semangatnya kepala dinasnya. Kemarin kita rakor, kita langsung undang Pak Dirjen. Luar biasa. Minta vaksin. Digelontorkanlah vaksin. Oke, langsung ya Pak. Langsung kita sebarkan vaksin itu ke kabupaten kota. Nanti kalau kurang lagi Pak Kadis minta lagi gitu. Oke, luar biasa. Kan begitu. Baik, ini yang harus masyarakat tahu bahwa dari sinergi pemerintah dengan masyarakat kerjasama dengan berbagai pihak nih semuanya sudah saling berkesinambungan. Tinggal sabarnya aja ya Pak ya, karena semua harus butuh proses. Dan mudah-mudahan nanti lalat dengan sendirinya bisa menghilang Pak. Nanti cuman itu aja. Kalau kita lakukan penyemprotan, kita semprot secara keseluruhan. Kita undang petani-petani kita berbarengan semprot. Mana ada sumber-sumber kotoran bau yang
menyebabkan lalat bertelur di situ, Iya. kita musnahkan semua. Baik, setuju. Gitu. Kita tunggu tanggal mainnya ya Pak ya. Baik Bapak, tunggu. terakhir harapan yang ingin disampaikan untuk pemirsa sebelum kita tutup podcast kita hari ini. Jadi tahun 2025 ini kita masifkan pertanian organik, Iya. agar masyarakat kita juga bisa menikmati pangan yang sehat, ya, pangan yang sehat. Itu saja. Ya. Iya, baik. Itu. Jadi yang Karena penting pangan yang saya sehat. kepingin Bali ini organik itu. Iya. Ya. Baik, Ya, terima kasih sekali Pak Kadis Ya, untuk sama-sama. waktunya, sudah berbagi banyak hal Ya. dan tentunya ini sudah menjadi menenangkan masyarakat ya Pak ya, karena Pak betul. Kadisnya sudah menginformasikan langsung bahwa sabar karena penanganan ini sudah disiapkan semuanya untuk menangani dari lalat di Kintamani ini ya Pak ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Terima Kadis. kasih, sama-sama. Iya, baik. Pemirsa, demikian tadi podcast kita bersama Pak Kadis membahas banyak sekali hal yang kita bahas. Salah satunya ini tadi kita sudah sempat membahas mengenai tentang permasalahan di Kintamani dengan banyaknya ada populasi lalat ya yang cukup mengganggu, tapi nanti semuanya dijanjikan akan terselesaikan. Baik, dan demikian podcast kita hari ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Salam organik dan lestari.